Oke guys, tiba kita di bagian terakhir dari pembahasan soal Matematika Dasar SSUITB tahun 2026. Kali ini kita akan bahas mulai nomor 35 sampai 40. Nah, di sini ada garis X sama dengan 2 memotong lingkaran ya guys di titik P dan Q. Jika titik P berada di kuadran 1 dan gradien garis singgung lingkaran di P adalah 6/7, berapa nilai K-nya? Oke, kita berangkat dari persamaan lingkaran dulu ya. Kalau misalkan kakak punya lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, kita masih ingat ya guys, cara mencari pusat sama jari-jarinya. Kalian masih ingat ya? Untuk pusat itu caranya adalah koefisien X kita bagi min 2, koefisien Y kita bagi min 2. Itu untuk nyari pusat. Sedangkan untuk nyari jari-jari, ketika sudah diketahui pusat ya, kalian tinggal kuadratkan. Misalkan X pusat gitu ya, XP tambah YP dikuadratkan, tapi jangan lupa nanti dikurang sama si C. Nah, gini ya guys, untuk rumusnya ya, untuk membuat mencari persamaan pusat dan jari-jari suatu lingkaran. Nah, sekarang lingkarannya kakak tuliskan dulu. Di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat, sekalian kakak rapikan ya. Minus 16X ditambah 2Y dikurang K gitu ya guys, sama dengan 0. Oke, kalau kita cari pusatnya dulu ya, pusatnya berarti nanti min 16 bagi min 2 berarti 8, kemudian 2 dibagi min 2 berarti min 1 ya guys. Berarti jari-jarinya adalah akar 8 kuadrat tambah min 1 kuadrat min C. C-nya dalam hal ini min K. Ya. Berarti kita dapat jari-jarinya itu adalah akar 65 karena 64 tambah 1 ya guys. Ditambah sama K. Oke, kita simpan dari sini. Terus apa peran suatu garis X sama dengan 2 memotong lingkaran di P sama Q? Kalau kakak ilustrasikan begini guys, ini ada lingkaran ya, katakanlah. Kemudian ada garis X sama dengan 2, misalkan di sini guys. Garis X sama dengan 2 kan kalau kita gambar garisnya tegak ya. Nah, dia memotong di titik P sama titik Q, katakanlah ini P-nya. Nah, karena ini X-nya udah dipastikan 2, berarti kan ini 2, ya. 2, apakah kita nggak tahu, misalkan aja N. Sementara yang Q yang ini ya, Q-nya juga sama 2, katakanlah apa gitu ya, M katakanlah. Nah, tadi pusat lingkaran sudah kita temukan ya, 8, min 1, atau kita sebut saja namanya O ya guys, pusatnya O. Nah, sekarang hubungannya sama garis singgung apa kak? Nah, kalau kita buatkan garis singgung ya, garis singgungnya itu ini. Garis yang menyinggung melalui titik P ya guys. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ingat kalau misalkan kita hubungkan dari pusat ke titik singgung dengan garis singgung itu kan hubungannya saling tegak lurus ya guys. Jadi gradien ini katakanlah M1 gitu ya, yang 6/7 itu. Berarti M-nya OP itu tegak lurus dengan M1 ya. Nah, akibatnya apakah? Akibatnya gradien OP kalau dikali dengan gradien 1 hasilnya harus minus 1. Padahal untuk mencari gradien OP tinggal pakai rumus gradien melalui 2 titik ya guys. Jadinya nanti M itu ada rumusnya kalau melalui 2 titik, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Gini ya, rumus mencari gradien melalui 2 titik. Berarti ini nanti jadinya N min 1 jadi plus 1 ya. Dibagi sama 2
kurangi 8. Nah, tulis ya. Kemudian M1-nya kan 6/7 sama dengan min 1. Jadi N plus 1 per min 6 sama dengan, kali dulu ya, 6/7 sama dengan min 1. Ini coret saja. Sehingga N plus 1-nya sama dengan 7. Berarti N-nya adalah 6 ya guys. Nah ini N-nya 6. Nah sekarang apa untungnya kita mendapatkan titik P ya. Jadi nanti untuk mencari jari-jari kita bisa mencari jarak dari O ke P menggunakan rumus jarak 2 titik guys ya. Rumus jarak 2 titik kan tinggal X1 X2 kurangi 1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat ya. Berarti kan tadi 8 ya, misalnya 8 kurang 2 kuadrat ditambah min 1 min 6 ya, karena ini 6 ya guys. Nah kita nanti akan dapat 36 ditambah sama 49 ya guys, alias akar 85. Nah sehingga dari sini kita bisa menyamakan nilai R ya guys. Kan R harusnya sama dengan R dong. Berarti akar 65 plus K sama dengan akar 85. Berarti 65 plus K sama dengan 85, maka K-nya berarti 20. Jadi ini jawabannya 20 ya guys. Oke, cukup lumayan berbobot ya soal ini. Nah, berikutnya nomor 37. Nah, di sini fokus kita sudah ada gambarnya, jadi langsung kita terjemahkan saja. Jadi yang berwarna biru ini adalah si lembaran sengnya ya, yang katanya lebarnya 49 guys. Nah, ini bagian dasarnya lebarnya 21. Oke, berarti ini 21. Kalau dindingnya Ki katanya ya, berarti ini 14. Yang kanan juga, yang kiri kanan 14 ya, sama. Jika sudut kemiringan dinding, nah ini sudah digambarkan di sini theta. Berapa luas penampang saluran air? Nah, kalau kita perhatikan penampang itu yang ini ya. Nah, dia berbentuk trapesium guys ya. Berarti kita disuruh mencari luas trapesium. Kalau kalian masih ingat, luas trapesium itu rumusnya apa Kak? Setengah jumlah sisi sejajar, ya kan? Nanti kita kali dengan tinggi. Nah, jadi kita harus cari nih tingginya sama jumlah sisi sejajarnya. Berarti untuk mencari tinggi ini kita tarik garis tegak lurus ya ke atas ya guys. Ini juga sama mestinya. Karena ini nggak tahu kakak, misalnya di sini X ya, di sininya adalah Y. Ini sama juga ya, X ini Y. Nah, kalau kalian perhatikan sudut theta yang di luar trapesium itu bisa kita samakan dengan sudut theta yang di sini guys. Nah, ini sama aja ya besarnya. Kenapa sama? Karena dia merupakan sudut dalam berseberangan. Karena kan otomatis ini sejajar dong ya. Sisi yang sejajar, kalau dua garis sejajar kan sudut dalam berseberangannya sama. Nah, berarti kita bisa nyari X dan Y menggunakan trigono mestinya kan. Berarti untuk X kalau kita cari sinus theta ya, sinus theta kan berarti Y per 14. Berarti kalau Y-nya apa? Berarti 14 sinus theta kan gitu ya. Kalau cos theta kan berarti X per 14. Berarti kalau nyari X-nya berarti 14 cos theta. Nah, ini kita nanti gunakan ya guys. Nah, luas trapesiumnya berarti kan nanti setengah ya jumlah sisi sejajar. Oke, berarti ini 21 berarti kan 2X tambah 42 ya guys. Dikali, kenapa 2X Kak? Karena X tambah X 21 tambah 21 ya. Tingginya adalah Y.
Nah, ini K titik aja ya. Berarti sama aja X plus 21 kali Y. Berarti sama aja XY tambah 21Y. Sekarang kita masukkan X sama Y-nya. Jadi X-nya kan 14 cos. Y-nya juga 14 tapi sin ya. Ditambah 21 kali 14 sin. Supaya nggak terlalu berat, kita bisa keluarkan ya guys. Ada 14 sepertinya bisa keluar. Kemudian 7 ya, bisa ya. Nah, berarti ini sisa 2 sin theta cos theta guys. Kemudian yang belakang itu tersisanya 3 dengan sin theta-nya ya. Nah, kalian masih ingat tentu 2 sin theta cos theta itu sama artinya dengan sin 2 theta ya. 14 kali 7 itu jadinya adalah 98 ya. Sinus 2 theta ditambah 3 sinus theta. Kita bisa kalikan ke dalam. Berarti 98 sinus 2 theta ditambah 98 kali 3 berarti 429 ya guys. Sinus theta. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu mana M, mana N kan gitu ya. M adalah koefisien sin ya, berarti 294 ya. Kalau N-nya berarti yang 98. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh mencari berapa nilai M tambah N, ya tinggal tambahkan aja ya. Hasilnya nanti 392. Oke, ini kita isi 392 ya guys. Oke, berikutnya. Ini ada soal tentang pertidaksamaan. Sepertinya kelihatan apa yang harus kita lakukan ya guys. Karena di sini ada kuadrat dan bentuk yang dikuadratkan itu sama ya, maka kita perlu memisalkan dulu ya. Kita misalkan dulu mutlak X min 7 katakanlah P gitu ya guys. Maka pertidaksamaannya menjadi P kuadrat min 5P ditambah 4 lebih kecil sama dengan 0. Kita bisa faktorkan dulu ya. Sepertinya ini 4 sama 1 ya, karena yang jumlahnya 5 kan guys. Kemudian kalau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, terutama kalian harus gunakan garis bilangan ya. Pembuat nolnya ini 1 dan 4. Tanda paling kanan plus karena koefisien P kuadratnya plus ya. Kemudian ke kiri selang-seling, habis plus min, habis itu plus lagi. Karena maunya kurang dari berarti daerah yang min ya guys. Ini kan kurang dari 0 ya. Berarti kalau ditulis seperti ini, kalau kita kembalikan P itu mutlak X min 7 ya. Ini nanti ada dua solusi yang nanti harus diiris ya guys, kalau antara seperti ini. Jadi yang pertama, ada mutlak X min 7 lebih besar dari 1. Ingat ya, kalau menyelesaikan pertidaksamaan mutlak, jadi kalau misalkan nyelesain pertidaksamaan mutlak, ada dua bentuk dasar ya guys. Kalau misalnya kurang dari, nah ini X antara ya guys, min C sampai C. Kalau misalkan lebih dari, berarti kebalikannya ini, komplemennya ini. Berarti X kurang dari min C atau X-nya lebih besar dari C. Komplemennya ya. Nah, ini kita bisa selesaikan. Oh, berarti Kak, X min 7 lebih kecil dari sama dengan min 1 atau ya, X min 7 lebih besar dari sama dengan 1. Kita dapat X lebih kecil sama dengan 6 atau X lebih besar sama dengan 8. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mutlak X min 7 lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita pakai yang kurang dari ya. Kalau kurang dari itu antara, berarti antara min 4 sampai dengan 4 guys. Semua kita tambah 7 jadinya 3 X 11 ya. Kemudian keduanya ini kita iriskan.
Ya, kita iriskan, kita buat garis bilangan yang agak panjang ya. Terus tuliskan semua tadi angka-angkanya dalam satu garis bilangan. Ada 3, ada 6, ada 8, dan ada 11 ya guys. Gambarkan ulang ya. Kalau kurang dari 6 berarti ke kiri, lebih dari 8 ke kanan ya. Antara 3 sampai 11 berarti seperti ini. Maka irisannya ini guys ya. Nah, ini udah pasti ini A-nya, ini B-nya, yang ini C, ini D ya guys. Jadi AB tambah CD berarti 18 ditambah 88 ya. Oke, ini berarti hasilnya adalah 106 guys. Jawabannya 106. Oke. Berikutnya nomor 39. Nah, di sini ada 3 buah titik yang terletak pada satu garis atau sering disebutnya kolinier ya, sama aja guys. Nah, kalau gambarkan seperti ini. Katakanlah P, Q, R, katakanlah gitu ya. Nah, jadi hubungannya apakah? Kalau ada 3 buah titik yang segaris ya, kita bisa bikin 2 buah vektor yang berbeda ya, katakanlah PR ya dengan PQ ya. Nah, jelas di sini panjangnya PR itu berapa kalinya nanti dengan panjangnya si PQ. Maka kita bisa tulis hubungannya K kali PQ. Jadi ingat ya guys, kalau ada 3 buah titik segaris, kalian bikin 2 buah vektor terus buat hubungan seperti ini. Ingat ya, untuk membuat PR itu titik R dikurang P. Untuk membuat PQ berarti Q dikurang P ya. Nah, sekarang kita kurangkan ya. Tapi kita tulis secara kolom guys, supaya bisa langsung kita samakan. P kurang R. Kebalik. R kurang P berarti nanti ini C ya. Kemudian 54 kurang 2 berarti 52. Kemudian 23 kurang 3 berarti 20 ya guys. Nah, K dikali Q kurang P. Q-nya A kurang 0A. Kemudian B kurang 2 ya guys. Kemudian 8 kurang 3, 5. Nah, dari sini kita bisa menyamakan yang bisa dulu ya. Berarti ini nanti ada 5K samakan dengan 20. Kalian nanti akan dapat K-nya ya guys. K-nya dapat 4. Terus setelah dapat 4 samakan lagi yang mana Kak? Berarti K kali B kurang 2 sama dengan 52. K-nya kita masukkan. Nah, Kak lebih suka mencoret ya guys. Ini kalau dicoret itu 13 ya. Berarti kita dapat B-nya 15. Nah, oke. Kalau hubungan antara C, yang satunya lagi bisa ya, tapi belum nemu ya. C berarti kan K kali A, berarti C-nya itu 4A guys. Nah, ini. Kita mau mencari nilai C ya guys. Nah, kita gunakan data berikutnya. Jadi kalau misalkan PR katanya tegak lurus dengan QS. Nah, ini secara teori nanti kalau dikalikan skalar kedua vektor ini ya, hasilnya dipastikan 0 guys. Nah, PR kita sudah nemu ya, vektornya kan tadi C 52 20 ya. Kemudian kalau QS, nah QS kita harus bikin dulu ya guys. QS berarti S dikurang Q. S dikurang Q. Oke, berarti 0 ya. Kemudian 0 kurang B berarti min B ya kan. Kemudian C min 8 ya guys. Oke, kita masukkan ya, berarti 0 min B C min 8. Nah, ini sama dengan 0. Ingat ya, ngaliin vektor. Berarti C kali 0, 0 ya kan. Minus 52B
ditambah 20 kali C min 8 ya guys, sama dengan 0. Oh ya, B-nya kan sudah tahu ya, berarti kita bisa masukkan. Tapi kita pindah dulu guys ya, 52B. Nah, 20 C min 8 sama dengan 52 dikali B-nya tadi berapa guys? 15 ya. Oke, kita bisa bagi 5 dulu. Kalau dibagi 5 ini 3, kalau dibagi 5 ini 4. 4 sepertinya bisa membagi sama 52. Itu tadi 1 ini ya, 13 juga ya guys. 13 ya, berarti C min 8 sama dengan 39, berarti C-nya itu 47. Nah, ini dia yang pertanyaannya hanya C ya guys, bukan mencari A. Oke. Yang terakhir. Nah, di sini ada polinom, data sudah diberitahu ya, tapi persamaan polinomnya kan nggak ada ya. Nah, di sini pertanyaannya mencari sisa pembagian P X dikuadratkan oleh X min 7 dan X min 9. Kalau dikali ini jadi bentuk kuadrat ya guys. Jadi kita harus misalkan sisanya itu adalah bentuk linier. Karena pembaginya kuadrat, sisa itu pangkatnya lebih rendah 1. Jadi linier ya. Kita misalkan aja MX plus N gitu guys. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mencari nilai M dan N dengan cara memasukkan pembuat 0 pembagi. Nah, kebetulan ini kan sudah difaktorin, jadi enak ya guys. Jadi kita masukkan X sama dengan 9 misalkan. Berarti nanti nih 9M tambah N ya, masukinnya ke sisa ya. Nah, nilainya itu sama dengan sesuai dengan nama suku banyaknya ya. Di sini kan PX dikuadratkan, berarti nanti P9 dikuadratkan gitu guys. Nah, dalam hal ini berarti 9M tambah N ya sama dengan 7 dikuadratkan, berarti 49. Kemudian kalau dimasukkan 7 berarti ke sini jadi 7M plus N ya guys. Nah, ini nanti P7 kita kuadratkan. Jadi 7M plus N-nya sama dengan P7-nya itu 9 kan. 9 kalau dikuadratkan 81. Oke, kita eliminasi. Berarti 2M-nya sama dengan minus ya guys. Minus 32. Berarti M-nya sendiri min 16 ya. Kita bisa cari nilai N-nya dulu ya. Berarti kita masukkan aja ya. Berarti 7 kali min 16 tambah N sama dengan 81. Berarti N-nya 81 ditambah 112 ya guys. Oke, ini hasilnya berarti 391 ya, 193. Jadi SX-nya itu adalah MX plus N, berarti min 16X plus 193 gitu ya guys. Nah, sekarang kita akan mau mencari nilai S8 ya. Kita tinggal masukkan aja 8-nya, berarti min 16 kali 8 tambah 193. 16 kali 8 itu 128 ya kan, tapi min ya guys, 193. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya adalah 65 ya guys. Itu nilai S8. Oke, tuntas sudah pembahasan kita untuk soal matematika dasar SSU ITB 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang akan mempersiapkan ujian SSU ITB di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video yang lainnya.